Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 52. Semoga tetap semangat. Kita masih di tema 2, subtema 3. Hari ini kita masuk di pembelajaran yang ke-5. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang cara membuat poster dan poster itu seperti apa. Nah, sekarang yang akan kita pelajari itu adalah bagaimana cara presentasi. Apa sih presentasi? Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan hadirin dan merupakan salah satu bentuk komunikasi. Presentasi juga merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Nah, salah satu tujuan dari presentasi adalah untuk membujuk. Misalnya itu adalah dalam poster, yaitu supaya kamu bisa mempresentasikan. Nah, supaya kalian bisa berpresentasi dengan baik, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, buatlah persiapan yang baik. Yang kedua, perhatikan penampilan kalian. Yang ketiga, maksimalkan penggunaan alat bantu seperti infocus dan lain sebagainya. Yang keempat, ciptakan interaksi dengan pendengar. Yang kelima, bicara dengan jelas dan baik. Yang keenam, selingi dengan humor. Yang ketujuh, gunakan waktu seefisien mungkin. Dan yang ke-8 adalah fokus pada masalah kalian. Berikutnya, kita akan belajar tentang organ pernafasan pada manusia. Pernahkah kalian melihat orang yang bernafas atau pernah melihat orang tak bernafas? Tentunya bernafas itu adalah ciri makhluk hidup. Bernafas itu apa sih? Pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Gas yang ditukar itu ada dua. Ada gas oksigen dan gas karbon dioksida. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Udah tahu belum ada berapa organ pernafasan pada manusia? Kita pelajari bersama. Yang pertama, ketika manusia bernafas itu dimulai dari hidung. Hidung itu adalah tempat masuknya udara. Udara masuk lewat hidung. Nah, di dalam hidung ini ada selaput lendir, bulu hidung, dan ujung saraf pembau serta konka. Nah, proses yang terjadi pada udara di dalam rongga hidung itu ada penyaringan, penghangatan, dan pelembapan. Berikutnya dari hidung itu masuk ke faring atau percabangan atau persimpangan saluran pernafasan di bagian depan dan saluran pencernaan. Jadi ada kerongkongan, ada tenggorokan, itu ada faring. Di antara nasofaring dan orofaring terdapat klep yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis itu fungsinya adalah untuk mengatur perjalanan udara. Jadi makanan dan udara itu tidak akan salah masuk. Makanan gak akan masuk ke tenggorokan, serta udara juga gak akan masuk ke kerongkongan, adanya klep tadi. Yang ketiga itu adalah laring. Laring antara faring dan tenggorokan itu ada yang dikenal dengan laring. Laring adalah tempat melekatnya pita suara. Nah, ketika kita berbicara, pita suara itu dapat mengencang dan juga mengendur. Suara yang dihasilkan apabila udara bergerak melewati pita suara itu akan terjadi getaran. Makanya kalau kita ngomong nih, di leher kita bergetar. Coba kalian pegang leher kalian dan kalian berbicara. Nah, itu artinya laring itu tempat melekatnya pita suara. Yang keempat ada trakea, terletaknya di kerongkongan yaitu saluran permakanan. Trakea itu tersusun atas tulang rawan yang berbentuk cincin, di mana fungsi selaputnya itu adalah menahan dan mengeluarkan kotoran agar tidak masuk ke paru-paru. Jadi kotoran yang masuk bersama udara itu disaring oleh trakea. Berikutnya ada bronkus. Bronkus itu adalah cabang trakea dan tersusun atas tulang rawan yang berbentuk cincin. Cabangnya itu ada dua, ada yang kanan menuju paru-paru kanan, ada yang kiri juga menuju paru-paru kiri. Nah, fungsi dari bronkus itu adalah tempat untuk masuknya udara ke paru-paru dan keluarnya udara dari paru. Berikutnya ada bronkiolus. Bronkiolus itu adalah cabang dari bronkus. Ada bronkus, ada bronkiolus. Kalau bronkiolus itu adalah cabang dari cabang dari bronkus. Jumlah cabangnya itu sesuai dengan gelambir paru-paru bagi yang menuju paru-paru kanan berjumlah 3 cabang, sedangkan paru-paru kiri ada 2 cabang. Bronkus itu adalah saluran halus, kecil, dan dindingnya tipis. Di dalam rongga bronkiolus itu terdapat sila dan tidak memiliki tulang rawan. Ujung bronkus itu terdapat gelembung yang sangat kecil yang dikenal dengan alveolus. Nah, yang ketujuh ini adalah alveolus. Alveolus ini memungkinkan udara keluar masuk oksigen dan karbon dioksida tadi dari paru-paru. Alveolus ini jumlahnya banyak. Ada 300 juta dalam paru-paru. Alveolus diselubungi pembuluh darah yang membentuk janin. Dinding alveolus sangat tipis seperti sel lembab dan berdekatan dengan kapiler darah. Berikutnya ada
paru-paru. Nah, paru-paru ini terletak pada rongga dada, tepatnya di atas diafragma. Diafragma itu adalah sekat antara badan yang membatasi antara rongga perut dan rongga dada. Manusia itu memiliki dua paru-paru, ada kiri dan ada juga kanan. Bagian kiri itu terdapat gelambir atau gelambir atas dan gelambir bawah, sedangkan pada kanan itu ada 3 gelambir, atas, tengah, dan bawah. Paru-paru itu dibungkus oleh selaput yang dikenal dengan pleura. Pleura itu memiliki 2 lapisan. Salah satu lapisannya berisi cairan. Fungsi cairan itu supaya tidak ada lecet pada paru-paru akibat gesekan yang disebabkan mengembang kempisnya paru-paru. Nah, kapasitas maksimal paru-paru itu dapat menampung udara sampai 3,5 liter. Nah, jadi sekarang kalau ibu minta kalian menyebutkan ada 8 organ pernapasan pada manusia itu ada apa aja? Ada hidung, ada faring, ada laring, ada trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Ada 8. Yang pertama itu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Nah, kuis hari ini ada paru-paru itu dibungkus oleh selaput paru-paru yang dikenal dengan. Kalian boleh komen jawabannya di bawah. 5 orang pertama yang jawaban benar dapat 3 bintang. Berikutnya kayak kemarin kita sudah belajar tentang membuat gambar cerita. Gambar cerita itu apa sih? Gambar yang menceritakan sebuah gambar yang membantu menjelaskan sebuah bacaan. Cara membuat gambar cerita itu ada yang pertama menyiapkan alat dan bahannya. Ada kertas karton, penggaris, penghapus, pensil, serta pewarna. Pewarna itu bisa cat air, pensil warna, spidol, krayon, dan lain sebagainya. Tergantung dengan kebutuhan kalian. Yang kedua itu memahami isi teksnya. Kalau kita sudah paham isi teksnya, baru kita bisa bikin gambarnya. Oh, ini teksnya tentang paru-paru. Berarti gambar yang harus menggambarkan teks itu adalah gambar paru-paru. Yang ketiga itu adalah membuat sketsanya. Bikin dulu gambar rancangannya. Biasanya sketsa itu menggunakan pensil supaya kalau kita ada kesalahan kita mudah untuk menghapusnya. Nah, yang terakhir itu adalah menggambar dan mewarnai supaya indah. Sketsanya itu digambar lebih baik lalu diberi warna supaya menarik. Nah, berikutnya itu adalah kalian mengerjakan tugas 1. Apa tugasnya? Tugasnya itu adalah kalian kerjakan uji pembelajaran 5. Kalian kerjakan uji pembelajaran 5 bagian 1 dan bagian 2. Ada di halaman 96 sampai halaman 97. Semoga tetap semangat, jaga kesehatan. Bye-bye.